Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi cara mengganti layar sentuh ya, atau touchscreen Samsung J2 Prime dengan alat seadanya tanpa menggunakan obeng ataupun lem LCD. Kita cukup dengan modalkan double tip dan minyak kayu putih untuk mempermudah mencopot touchscreen yang lama ya, karena ini kayaknya belum pernah diganti atau sudah untuk touchscreennya ya. Kita buka dulu untuk cover baterainya, terus kita akan menggunakan alat pembuka touchscreennya ya. Saya menggunakan lapisan yang tempered glass itu, yang tipis, atau teman-teman bila tidak punya alat untuk mencongkelnya bisa menggunakan mika tipis ya, atau bisa menggunakan botol air mineral ya, dipotong ya, itu sangat tipis. Kali ini saya menggunakannya pakai ini lapisan tempered glass ya. Kalau teman-teman membeli tempered glass pasti lapisannya sama ya. Kita akan congkel dulu ini ya. Apabila dirasa cukup keras, kita cukup menggunakan korek api ya. Kita panaskan bagian luarnya saja ya teman-teman. Kita kira-kira saja. Fungsinya untuk memperlunak lem ya, sisa lem di dalam itu, supaya biar kelihatan lunak karena kita panasin nanti, supaya mempermudah untuk kita membukanya ya. Kita coba lagi untuk membukanya pelan-pelan. Kita tarik tipis-tipis dulu ya. Susah sekali ini. Kita coba untuk panaskan lagi ya. Kita cukup pinggirannya saja ya teman-teman ya, tidak perlu di tengah ya, karena posisi lemnya ada di pinggir. Kita garang-garang terus. Lalu kita coba congkel lagi. Apabila kelihatan masih agak susah atau kita sudah masuk sedikit ya, kita kasih minyak kayu putih ya. Fungsinya untuk mempermudah penghancuran lemnya ya. Saya kira teman-teman di rumah sudah punya alat-alat yang cukup familiar ya, minyak kayu putih ya. Kita coba pelan-pelan. Apabila posisi alat pembukanya sudah sampai di dalam, itu artinya semakin mudah kita untuk membukanya ya. Kita coba pelan-pelan lagi untuk hati-hati teman-teman ya, karena kadang bekas pecahan touchscreennya itu beling ya, bisa mengenai tangan ya. Cukup pelan-pelan saja, yang penting semua di sisi bawahnya itu sudah terbuka.
Jangan lupa kita buka juga untuk LCD-nya ya, kabel fleksibel LCD yang ada di belakang ya. Kita cukup congkel bagian penutup LCD ya, supaya pas kita copot LCD-nya tidak menyangkut. Nah ini teman-teman, LCD-nya susah dibuka ya. Sekiranya teman-teman tidak bisa untuk membukanya secara langsung, bisa menggunakan minyak kayu putih ya. Kita teteskan sedikit aja ya, karena sistemnya meresap deh minyak kayu putih, takutnya nanti kena ke dalam LCD ya, repot lagi. Nah kita ambil bagian paling bawah dulu ya, karena posisi fleksibel LCD ada di atas teman-teman. Cukup merepotkan, tapi kita harus tetap bersabar ya. Intinya tetap bersabar supaya hasilnya maksimal. Nah setelah alat sudah masuk ke bagian bawah LCD, kita bisa untuk memberikan minyak kayu putih lagi, atau kita tarik ke sisi atas ya, secara perlahan-lahan. Kita tarik terus, gesek-gesek ya, karena supaya lemnya itu copot ya. Untuk teman-teman perhatikan bagian sisi kabel fleksibel ya, jangan sampai kebablasan, fleksibelnya malah ikut keputus. Sekiranya sudah kita rasakan di paling ujung dekat fleksibel, kita cukup mengangkatnya ya, karena di bagian fleksibel biasanya tidak diberikan lem ya dari pabrikannya ya. Nah kita angkat ke atas secara pelan-pelan. Nah, sudah terbuka ya teman-teman. Terus kita copot fleksibel touchscreen-nya ya, cukup congkel bagian konektornya, lalu kita lepas. Nah, ini sudah kelihatan ya, sudah terpisah ya dari kacanya. Kita bersihkan dulu bagian frame-nya ya. Teman-teman bisa menggunakan minyak kayu putih ya, untuk membuang sisa-sisa lemnya ya. Saya percepat videonya ya, supaya tidak terlalu lama ya teman-teman untuk menontonnya ya. Intinya kita bersihkan bagian frame-nya ya, supaya sisa-sisa lem LCD yang lama hilang. Kita akan menggantikan dengan dengan double tape ya, double tape. Bisa menggunakan double tape kertas ya teman-teman ya, jangan double tape yang busa, karena nanti ketebelan.
Setelah kita rasa cukup untuk membersihkan sisa-sisa lem di frame handphonenya, kita bersihkan juga sisa-sisa lem yang ada di LCD ya, supaya tidak mengganjal ya nantinya pas saat dipasang. Kita bersihkan bagian bawah LCD karena ada sisa-sisa lem ya. Karena apabila tidak dibersihkan, sisa-sisa lem yang lama itu akan mengganjal antara frame dan LCD, bisa mengakibatkan LCD pecah ya. Kita gunakan tisu atau lap bersih ya untuk membersihkan sisa-sisa lem. Teman-teman juga bisa menggunakan minyak kayu putih untuk membersihkan sisa-sisa lem LCD, karena kadang lem LCD yang menempel di kaca LCD-nya agak lengket. Cukup oleskan di tisu untuk membersihkan sisa-sisa lem yang di LCD. Agak terlalu lengket, tapi jangan terlalu banyak minyak kayu putihnya, nanti takutnya meresap ke dalam LCD, susah untuk dibersihkan ya, karena berbentuk cairan, dia suka meresap ke dalam pinggiran LCD-nya. Setelah cukup bersih, kita bisa cek lagi apakah ada sisa-sisa lem yang menempel atau lengket atau noda ya. Perhatikan tangan teman-teman juga ya, jangan sampai nempel lagi di bagian LCD-nya, karena biasa yang akan meninggalkan noda bekas tangan ini, telapak tangannya. Kita bersihkan secara mengambang ya, jangan terlalu menekan. Sebetulnya di touchscreen yang kita beli ya, itu sudah ada double tipnya juga ya, atau perekat ya, di bagian bawah atas dan kanan kiri ya. Jadi teman-teman kalaupun tidak menggunakan double tip juga bisa, cuma takutnya ketahanannya kurang. Terus touchscreen, untuk fleksibel touchscreen kita masukkan kembali ke soket LCD ya, yang ada di bagian bawah LCD ya. Biasanya di touchscreen itu harus ada strip penanda ya, untuk masuk ke soket bagian LCD nya teman-teman. Pelan-pelan, karena saat kita masukkan soketnya itu harus benar-benar presisi ya, supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih parah ya teman-teman.
Setelah itu kita tempelkan double tip di frame handphone ya. Teman-teman bisa menggunakan double tip atau tidak pun tidak masalah. Saran saya menggunakan double tip yang kertas ya, yang tipis, supaya tidak terlalu tebal. Kita cek dulu untuk framenya atau benar-benar sudah bersih atau masih ada sisa-sisa lem. Saya percepat lagi videonya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, kita cukup kasih double tip tipis ya untuk kanan kiri dan bagian bawah. Terus kita lepas kertas double tipnya ya teman-teman ya, untuk kita melakukan pemasangan LCD ke frame handphonenya. Nah ini nempel ya teman-teman, karena touchscreen bawaannya itu yang kita beli itu ada perekatnya ya. Jadi kita paskan ya posisi LCD nya supaya bisa masuk ke frame handphonenya. Kita cukup angkat, kita jangan tempelkan ke LCD, ke touchscreen nya dulu ya. Oh lupa, lubang fleksibel yang di handphone rapat ketutup sama double tape. Kita lubangin dulu ya, kita korek. Kita ambil LCD nya ya, jangan sampai menempel dulu di touchscreen nya. Cukup kita angkat
antara touchscreen dan LCD ya teman-teman. Kita paskan atau kita masukkan dulu LCD ke bagian framenya. Sekiranya sudah masuk di frame handphonenya, baru kita rekatkan touchscreennya. Kita paskan dulu, kita cukup tekan pelan-pelan ya teman-teman ya. Kita sambung lagi untuk fleksibel touchscreennya. Kita tes ya, apakah berfungsi atau tidak touchscreennya ya. Kita tutup lagi untuk tutup fleksibel ya. Jangan lupa kita tutup handphone ya, casing yang baterai. Kita tes dulu. Mantap teman-teman, berhasil. Intinya sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.